Iya, saya mulai ke sini, klik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Iya. Ya, pada kesempatan hari ini nikmat sempat nikmat sehat ya. Mudah-mudahan bisa selalu bersama kita semua. Hari ini kalian bisa mengikuti saya walaupun baru ber-18 dari 32. Masih ada berapa itu? Kamen ya aja. Masih ada 14 anak yang masih di luar. Mohon salah satu untuk bisa woro-woro di WA grupnya untuk bisa segera masuk. Jangan-jangan masih ojo-ojo masih podo tidur gitu. Oke. Oke. Latihan soal. Mari kita mulai satu persatu. Sudah terlihat? Oke, yang nomor satu adalah faktor penyebab terjadinya polusi udara. Penyebab terjadinya polusi udara berarti mungkin bisa dari asap. Oh, kok polusi udara toh? Polusi air ya, polusi air. Nah, ada polusi air. Ini saya beri tambahan ini, polusi air. Ya. Kalau polusi air, ya, maksudnya biasanya bukan gas, berarti jawabannya yang ini. Oke. Ya. Kemudian nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Ada ledakan populasi ikan mati karena kekurangan oksigen, kadar oksigen air di air turun, ledakan populasi ikan, kok podo, ledakan populasi ikan podo. Rantai makanan akan terganggu. Ya. Akibat eutrofikasi eceng gondok di sungai. Eutrofikasi eceng gondok di sungai. Eutrofikasi eceng gondok di sungai itu berarti kemungkinannya adalah kadar oksigen turun. Oh, berarti sing mengandung nomor 3, yang mengandung nomor 3. Berarti sing nganggo telu bener, nera siji, nera A, B karo C. Oh, kabeh mengandung 3, ya. Kemudian yang kedua, karo oksigennya kurang, berarti nomor 2 bener. Ngoten urutannya begitu. Ya. Kemudian berarti ada 2, 3, kok enek 2, 3 dan 5. Ekosistem akan terganggu. Maka jawabannya adalah 2, 3, 5. Itu. Lanjut. Nomor 3. Masih terlihat. Kalau nanti tidak terlihat, mohon salah satu untuk interupsi. Ngerti nih. Interupsi itu memotong pembicaraan. Tidak apa-apa. Mohon maaf Pak, izin interupsi misalnya begitu. Proses biologi untuk mengendalikan pencemaran lingkungan berupa sampah plastik dengan mengendalikan lingkungan berupa sampah plastik dengan mikroorganisme. Jadi bahasanya memanfaatkan plastik dengan mikroorganisme. Gitu. Berarti yang tepat adalah bioremediasi. Gitu. Lanjut nomor 4. Salah satu penyebab pencemaran air adalah limbah deterjen. Limbah deterjen itu sabun mandi, sabun cuci, ya, semua pakai deterjen. Sampai pada pokoknya yang berbuih-buih itu deterjen. Memicu pertumbuhan alga, eutrofikasi pada tumbuhan air. Tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut: mengurangi deterjen, mengurangi takaran, menggunakan deterjen dengan maka yang paling tepat adalah yang menggunakan deterjen yang ada tulisannya biodegradable.
Jadi deterjen yang ramah lingkungan, jadi air sabun yang kalau sudah dicampur dengan air, kemudian kalau dibuang langsung ke lingkungan, baik tanah maupun di lingkungan air, dia akan ramah lingkungan, ya, tidak mengganggu itu. Namanya biodegradable, tapi harganya biasanya agak lebih mahal. Tidak apa-apa nggih, harganya lebih mahal. Bagaimana suara saya, Dek? Apakah terdengar? Mohon dipandu. Terdengar, Pak. Cek sound. Terdengar, Pak. Masih terdengar, iya. Terdengar, Pak. Oke, memperbaiki nomor 5. Nah ini yang ada di bukumu ada ini. Sisakan menggunakan mikroba. Mikrobanya ya Pseudomonas sp. Itu nama. Nomor 6. Perhatikan contoh kasus berikut. Ya, limbah cair berbahaya dihasilkan dari sebuah perusahaan swasta di Jawa Timur. Telah melampaui ambang batas mutu, dari di atas ppm. Dari uji sampel limbah yang diambil oleh tim patroli air terpadu setiap bulan, keadaannya melebihi batas normal. Sudah 3 kali peringatan, tidak dihiraukan usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi pencemaran limbah air. Pencemarannya usaha, ada kata usaha, berarti usaha ini untuk mengatasi limbah air, pencemaran limbah air. Kata kuncinya di situ. Ya, artinya yang pertama ini adalah mengolah, gitu nih. Jadi dibuat namanya IPAL. I itu adalah instalasi, P pengolahan, A air, L-nya limbah. Jadi kalau besok anak-anak jadi pengusaha pabrik menghasilkan sampah cair, maka anak-anak harus mulai sekarang memiliki pengetahuan airnya harus diolah dulu. Diolah yang tadinya pekat disaring dulu supaya nanti tidak langsung dibuang ke sungai, tapi diolah dulu supaya aman baru dibawa ke sungai. Nomor 7, Farel mengambil tanaman eceng gondok di kolamnya. Sebulan kemudian permukaan kolam dipenuhi eceng gondok. Karena pertumbuhannya berkembang sangat cepat dan beberapa ikan tampak mati. Cara yang paling tepat untuk memulihkan kehidupan di kolam tersebut adalah, karena ada eceng gondok di dalam kolam, ya, maka mestinya adalah mengurangi jumlah tanaman eceng gondok. Ya, ini yang paling tepat. Itu. Nomor 8, perhatikan data berikut. Usaha untuk mengurangi pencemaran udara. Ya, berarti kalau yang diperlukan adalah nomor CJ. Ya, boleh juga pencemaran udara masuk. Ya. Tidak membuang sisa obat berarti salah, mengurangi ya berarti 2 dan 4 yang paling tepat. 2 dan 4. Itu. Lanjut nomor 9. Apakah saya terlalu cepat? Mohon nanti saya dipandu. Jakarta adalah salah satu kota yang sering banjir. Salah satu penyebabnya banyaknya sampah berasal dari rumah tangga, dari limbah rumah tangga. Setelah diteliti dan dianalisa, sampah tersebut kebanyakan berupa sampah anorganik, plastik, kaleng, kasur, Langkah yang paling tepat kalau di Jakarta adalah menggunakan ini. Tidak bisa orang Jakarta mengurangi konsumsi sampahnya sangat tinggi sekali. Harus ada reduce, kemudian recycle. Reduce jangan salah. Reduce, mengurangi. 10.
10 penggunaan pupuk kimia di bidang pertanian secara terus tidak terkendali. Nah, usaha untuk mencegah pencemaran kelebihan daripada pupuk terlalu banyak penggunaan pupuk kimia. Ya, yang paling bagus ini ya, nomor 10 anak sekalian, negara kita kalah dengan terkait dengan pupuk kimia itu masih kalah dengan yang namanya Thailand, di mana produksinya untuk tanaman-tanaman berbagai buah sangat-sangat sudah cukup maju, karena petani di Thailand itu sangat sadar bahwa yang paling bagus adalah pupuk organik. Pupuk organik itu bisa pupuk daun, bisa pupuk dari daun, bisa pupuk dari kotoran hewan seperti itu. Jadi fermentasi, ada bakteri yang dipakai untuk membuat pupuk. Ada M4 itu misalnya, ada bakteri M4. Nomor 11, perhatikan pernyataan berikut: irigasi yang baik. 2, penggunaan banyak pestisida, pemupukan di atas batas normal, penggunaan kotoran kambing sebagai pupuk, pembalian dan pemecahan tanah. Nomor 6, pemberantasan lubikrus. Lubikrus itu cacing. Okay. Cara pengolahan tanah sesuai dengan pengelolaan lingkungan, ya berarti sekarang ada 1, irigasi yang baik boleh masuk, penggunaan pestisida salah, pemupukan di atas batas salah, penggunaan kotoran ini benar, ya. Nomor 5 juga benar, nomor 6 salah. Berarti 1, 4, dan 5. Berarti nomor 11 kurang kira-kira nomor 1, 4, dan 5 itu. Oh, ada 1, 4, dan 5. Oke. Nomor 12, kebakaran hutan menghasilkan kualitas udara yang buruk, menurunkan derajat kesehatan penduduk di sekitar lokasi pabrik atau lokasi hutan. Peristiwa kebakaran hutan mengakibatkan penduduk di sekitarnya terpapar, ya. Mungkin ada di rumah anak sekalian yang dekat dengan kebun tebu. Biasanya kebun tebu kalau nanti musim panen itu biasanya dibakar dulu daunnya, biasa menimbulkan pencemaran udara sehingga menyebabkan penyakit. Nah, yang terkait dengan penyakit karena ini dengan udara, maka nanti yang paling pas adalah yang C, pernapasan, ya, ISPA bisa. Jadi ini terkait dengan kesehatan penduduk, berarti ini adalah pencemaran udara karena ada terpapar itu terkena debu. Berarti ini. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang saya banggakan sambil saya ngedit, karena gandeng-gandeng ini, ya. Soal nomor 13 ini adalah soal yang nanti di kelas 8 kalian akan temui dengan adanya tes AKM, asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal, kalian nanti akan mendapatkan tes di kelas 8, ya. Dan soalnya harus butuh analisis. Jadi kalian harus bisa menganalisa. Misalnya seperti ini, jadi ini grafik pertumbuhan di kota Jakarta di bawah ini. Oh, bisa. Oh, ini jumlah yang sebelah kiri ini jumlah penduduk, sebelah kanan adalah tahun. Oh, berarti maksudnya apa? Setiap tahun penduduk semakin ke kanan, berarti dari 1995, 2000, 2005, 2010 dia semakin ke kanan, itu tahunnya bertambah. Ternyata penduduknya juga bertambah. Oh, berarti tiap tahun bertambah. Dari grafik tersebut, ya, dapat dilihat peningkatan jumlah penduduk setiap 5 tahun, ya. Apabila keadaan pertumbuhan penduduk ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, akibat yang mungkin terjadi terhadap lingkungan. Jadi kalau penduduknya semakin berlimpah,
Penduduk kok semakin berlimpah. Penduduk semakin bertambah, ya. Maka nanti yang pertama adalah ya maksudnya tanah pertaniannya tidak semakin luas, tanah pertanian semakin sempit, tinggal tempat. Gitu. Pelayanan kesehatannya jadi banyak sekali, mungkin air bersih ketersediaan air bersih semakin menurun, tidak, ketersediaan air bersih bisa juga menurun. Pelayanan kesehatan akibat yang mungkin, akibat berarti akibat biasanya yang jelek, gitu nggih. Yang jelek biasanya nanti ini. Jawaban nomor 13 adalah yang C. Nanti salah satu di Jakarta itu sangat utamanya di Jakarta Utara. Kalau anak-anak kalian besok jadi kerja di Jakarta, utamanya di Jakarta Utara, jangan kaget kalau nanti di sana kebutuhan air bersihnya jenis agak kesulitan kalau harus pump. Karena apa? Kalau duduk air sendiri ini nanti biasanya airnya asin. Ketersediaan air bersih semakin menurun karena dulu semakin banyak orang membuat sumur sendiri, tiap rumah ada sumur. Lanjut 14, penggunaan AC, air conditioning, air conditioner, AC yang di rumah berlebihan berpotensi mencemari lingkungan. Hal ini karena AC mengandung bahan yang dapat mencemari, yaitu CFC, bukan California fried chicken, tetapi adalah klorofenorokarbon. Ini jawabannya. Klorofenorokarbon. Ya. 15. Kondisi air di sungai di kota besar sangat memprihatinkan. Warnanya airnya hitam, berbau tidak sedap, tercemar limbah rumah tangga dan industri. Ya. Jadi ini adalah terkait dengan air. Maka cara mengatasinya ya benar, dibuat undang-undangnya benar, anti pencemaran benar, tapi ada yang paling tepat nantinya. Mana yang paling tepat? Ya. Usaha yang dapat dilakukan anggota masyarakat untuk mengatasi pencemaran sulut, jadi mengurangi ya, anggota masyarakat. Yang anggota masyarakat itu adalah ini melarang penggunaan deterjen. Ora iso, kok mosok kon nyuci ora entuk nganggo sabun ya. Ya, namanya ini membuat saluran pembuangan limbah rumah tangga. Maksudnya saluran itu tidak hanya saluran, tetapi saluran itu nanti di rumah anak-anak misalnya besok punya rumah sendiri, jadi limbah rumah tangganya itu limbah rumah tangganya tidak langsung dibuang ke saluran air, tetapi diolah, dimasukkan dulu ke dalam 2 tempat penampungan, yang keluar nanti sudah berupa air saja, ora langsung kabeh diguak ya. Diguak langsung masuk ke saluran maksudnya Pak Narno gitu. Enam belas, pencemaran tanah banyak terjadi karena adanya sampah organik dan anorganik. Salah satu penyebab pencemaran tanah tersebut adalah berarti ada sampah organik dan anorganik. Ngono kata kuncinya di situ. Yang organik, ya berarti ini yang salah, ada yang salah. Yang organik itu besi apa organik? Anorganik. Anorganik. Nah, kalau ini anorganik, daun itu organik. Jawaban yang tepat. Nah, kalau kaca itu anorganik, nah, misalnya. Maka jawaban yang tepat adalah anorganik ini. Kalau organik itu bisa sisa makanan, daun gitu. Keliru Pak Nana ya jawabannya. Iya.
organik, ini salah semua. Ini salah semua. 17. Pencemaran dari limbah pertambangan emas liar menggunakan merkuri. Merkuri itu air raksa sekalian. Air raksa yang sering dipakai untuk kalau di puskesmas digunakan pada alat pengukur tensi darah. Karena menggunakan merkuri yang dialirkan ke sungai hingga ke pantai. Ini adalah cerita dari Teluk Minamata, sakit Minamata di Jepang sana. Jadi merkuri terbawa dari limbah pembuangan sisa penambangan emas masuk ke sungai, sungai masuk ke pantai. Di pantai nanti pertumbuhan di pantai nanti tumbuhan itu akan menyerap dari merkuri ini. Dari tumbuhan ini dimakan ikan-ikan kecil dimakan ikan besar diambil manusia, dikonsumsi manusia untuk dikonsumsi yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Maka ini nanti dampaknya adalah dapat mengakibatkan sakit yang namanya sakit Minamata. Jadi Minamata adalah salah satu tempat di Jepang. Ya, dampak. Jadi nanti di sana beberapa penduduk itu mengalami penyakit yang tidak biasa. Karena merkuri itu ternyata atau air raksa itu masuk di dalam peredaran darah para penduduk di Teluk Minamata. 18. Tujuan petani sering melakukan rotasi tanaman padi dengan kacang-kacangan. Ini yang dilakukan oleh para petani sehingga nanti sisa pupuk yang berlebihan itu dapat dikurangi, yaitu dengan cara merotasi tanaman. Jadi orang mau padi, tapi kadang-kadang padi kalau kalian melihat mungkin kalau padi biasanya pada musim awal-awal penghujan, tetapi nanti kalau sudah musim kemarau, ini nanti sudah ganti tanaman produktifnya. Nah, salah satu tujuannya ini adalah mengembalikan atau menjaga kesuburan, mengurangi intensitas serangan hama atau penyakit kena boleh, tapi ini yang paling tepat terkait dengan polusi itu adalah mengembalikan dan menjaga kesuburan tanah. Ini yang paling tepat. Karena penggunaan pupuk yang berlebihan itu nanti ada satu pupuk yang tidak bisa dikonsumsi, salah satu pupuk yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Nanti kalau kita menanam tanaman lain, misalnya kalau di Pulau Jawa itu biasanya tanaman padi, kemudian nanti di agak ke musim kemarau nanti pertaniannya diselingi dengan palawija. Jadi nanti akan kesuburan tanahnya terjaga. Kemudian yang 19, di suatu ekosistem perairan terdapat zooplankton, ikan-ikan kecil, ikan besar, fitoplankton. Nah, zaman dulu anak-anak sekalian, kalau sekarang kita sedang pandemi COVID-19, maka kalian nanti akan melihat beberapa pihak sering melakukan penyemprotan. Lah, yang disemprotkan itu desinfektan itu untuk membunuh virus, ya. Tapi kalau zaman dulu, zaman Pak Narom masih sangat kecil sekali, mungkin zaman masih TK, itu di Jawa Tengah itu juga dilaksanakan penyemprotan DDT, ya, pestisida. Nah, penyemprotan pestisida itu kadang-kadang nanti sampai ke sungai. Jadi karena disemprotkan di rumah-rumah berlebihan, saat musim penghujan maka air hujan akan melarutkannya dan masuk ke selokan kecil masuk selokan besar, masuk ke kali. Nah, baru nanti bisa masuk ke sungai dan di sana akan terakumulasi jadi terkumpul
terkumpulnya ini nanti yang paling banyak itu nanti yang bisa diserap terkumpul paling banyak itu di tumbuhan kecil namanya fitoplankton. Ya, fitoplankton. 20. Tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya pencemaran air, ya. Sebagai indikator tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya pencemaran air itu adalah eutrofikasi. Yang paling sering ada muncul adalah eceng gondok. Walaupun nanti ada lagi, ya, eceng gondok sangat banyak sekali. Namanya eutrofikasi. Ngoten. Oke. Oke, anak-anak sekalian, kelas 7E yang saya banggakan, untuk isiannya tidak perlu semua saya jawab. Kira-kira nomor berapa yang belum bisa dijawab? Silahkan. Untuk isian, yuk sebagai interaksi kalian ke Pak Narno. Monggo salah satu, wis sesuk kabeh. Ayo silahkan, Dik. Ya, herbisida ini biasanya herbisida. Ini biasanya untuk membunuh rumput. Nah, membunuh rumput, ya. Herbisida untuk membunuh rumput. Berarti yang tercemar nanti adalah darat atau tanah. Darat. Pencemaran tanah. Kemudian lapisan ozon, ya, CFC. Ya. Nomor 3 nanti organik. Sampah dapat diremediasi adalah sampah organik. Nomor 3 organik. Nomor 4. Nomor 4 itu kok enak ya. Pada suatu peristiwa tercemar pestisida, maka tumbuhan organik yang memiliki kandungan pestisida tertinggi adalah di konsumen paling tinggi, konsumen paling puncak. Nomor 5. Nomor 5 kuwi sing jenenge blooming algae, peledakan tumbuhan air. Blooming algae. Ya, anak-anak sekalian, di rumah nomor 6 itu bisa dikelola di rumahmu masing-masing. Pengelolaan ekstreta. Ekstreta itu limbah manusia. Di rumah semua sudah punya WC. Ya, nanti yang dikelola adalah tentang tinja dan air kencing. Itu nggih. Sana ada dua tempat penampungan. Ya, 2 tempat penampungan. Yang satu untuk menampung, yang satu untuk menetralkan. Nanti di buku Basmu ada, silakan dibaca. Rotasi tanaman di bidang pertanian merupakan salah satu untuk bioremediasi. Rotasi makanan, rotasi tanaman di bidang pertanian. Rotasi tanaman di bidang pertanian salah satunya untuk menjaga kesuburan tanah, salah satunya itu. Menjaga kesuburan tanah. Contohnya yang paling aneh adalah kadang-kadang nanti para petani itu menanam palawija, dan nanti ke akar-akar palawija, jadi semacam kacang dan lain-lain, itu ternyata kalau nanti sudah membusuk, dia mampu mengikat nitrogen, sehingga nitrogen itu
mampu dimanfaatkan oleh tanah untuk tanaman lain. Menjaga kesuburan tanah. Nomor 8, cara mengendalikan pencemaran lingkungan perairan dengan memanfaatkan mikroorganisme namanya bioremediasi ya. Ya. Efek rumah kaca kita bahas bab 4 yaitu namanya pemanasan global warming boleh. Usaha mengendalikan hama yang tidak menyebabkan pencemaran. Usaha pengendalian hama tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha mengendalikan hama tidak menyebabkan pencemaran lingkungan itu contoh yang paling gampang itu terjadi di daerah Bawen. Siapa yang pernah ke kebun kopi Banaran? Apa ya? Tahu kebun kopi Banaran? Di daerah Bawen? Setelah Rawapening? Kok setelah Rawapening? Iya, dekat dengan Rawapening. 7E. Belum pernah ada yang kayak gini. Halo? Belum pernah, Pak. Belum apa pernah? Siapa yang pernah? Ya. Anak sekalian, kalau anak-anakku sekalian nanti pergi ke tamasya ke kebun kopi, maka nanti di sela-sela kebun kopi, halo, apakah suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Iya. Oke. Jadi kalau anak-anak nanti berkunjung ke kebun kopi, maka nanti di sela-sela kebun kopi itu nanti ditanami tumbuhan melanding. Melanding ya apa ya bahasamu? Tahu? Lamtoro. Melanding. Lamtoro. Ternyata itu ada fungsinya. Ya, ini yang disebutkan di nomor 10 itu. Jadi pengendalian hama dengan menggunakan hama. Mengendalikan hama dengan memelihara hewan tertentu sebagai predator. Maka nanti ini dengan apa yang digunakan adalah hewan predator. Nanti biasanya ada hewan predator, dan hewan predator itu biasanya semut yang tumbuh di ini adalah semut, dan semut itu akan memakan organisme yang melekat di kopi yang biasanya berwarna putih. Dia akan makan ya, betul. Jadi usaha mengendalikan hama tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian anak-anakku sekalian, kalau nanti pergi ke Yogyakarta, maka nanti anak-anak akan melewati daerah Klaten. Di daerah Klaten itu juga ada, di tengah-tengah sawah itu dibuat kayak kandang merpati. Di tengah sawah. Itu ternyata bukan merpati isinya, tapi ternyata itu adalah sarang burung hantu. Ya, kalian bisa, sarang burung hantu di sawah, berarti untuk mengendalikan apa? Untuk mengendalikan hama tikus. Ya. Kayaknya sekarang tidak berlaku untuk hama tikus di rumah-rumah. Maka beberapa keluarga memelihara kucing. Ya, tapi sekarang kucingnya takut sama tikus ya, karena ada perlakuan yang berbeda. Itu dulu anak-anak sekalian, pembahasan pencemaran lingkungan. Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo saya beri kesempatan pada kalian untuk bisa merespon apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Monggo saya beri waktu untuk merespon
Kira-kira yang mana yang perlu dibahas lagi, ditanyakan, monggo. Silakan. Cukup? Masih didengar, Dik? Oke, terima kasih.